Hari ini channel Dunia BMI akan memberikan informasi yaitu 2 TKI Taiwan yang kabur dalam masa karantina yang sempat viral kemarin. Mereka terancam denda 1 juta NT dolar atas ulahnya. Info selanjutnya adalah peran serta BP2MI dalam membantu menangani kepulangan para PMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Taipei Liputan BMI, 2 orang pekerja migran Indonesia atau PMI yang berinisial GA dan TA, keduanya masuk Taiwan tidak mengikuti anjuran pemerintah Taiwan untuk karantina dan malah kabur. Akhirnya tertangkap dan dikenakan denda sebesar 1 juta NT dolar atau sekitar dengan 505 juta rupiah. Jadi dendanya setengah M ya guys. Sebagaimana dilansir dari Liberty Times.net 29 April 2020, Biro Kesehatan Kabupaten Pingtung mengungkapkan di antara 11 kasus pelanggaran terhadap kebijakan-kebijakan terkait pencegahan wabah pandemi COVID-19, 2 diantaranya adalah PMI yang tidak mengikuti karantina setelah masuk Taiwan. Polisi menjelaskan kedua PMI tersebut memasuki Taiwan menggunakan visa ABK atau anak buah kapal pada tanggal 18 Maret lalu. Mereka tidak mengikuti peraturan pencegahan epidemi yaitu karantina mandiri, malah justru menghilang atau kabur. Mereka akhirnya berhasil ditemukan dan tertangkap pada tanggal 16 dan 24 April di tempat berbeda di wilayah Pingtung setelah pihak imigrasi bekerja sama dengan berbagai pihak melakukan pencarian. Polisi mengharap kepada masyarakat supaya tenang karena mereka sekarang sudah ditahan di rumah detensi untuk menunggu proses selanjutnya. Jangan anggap remeh pemerintah Taiwan ya guys, karena setiap kebijakan atau peraturan apapun itu ada sanksi yang tegas. Nggak pandang itu yang berbuat salah warga negara asing ataupun warga lokal sendiri, sanksi akan tetap ada dan berlaku dan sama. Apalagi dalam menangani masalah pandemi ini, pemerintah Taiwan sangat serius sekali dalam meminimalisir penyebaran virus. Selanjutnya guys, Kepala BP2MI mengatakan wujud perlindungan PMI tempat transit harus layak. Tangerang, BP2MI 1 Mei, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Bapak Beni Ramdhani bertepatan dengan Hari Buruh Internasional atau May Day, menjemput kepulangan PMI yang datang dari Brunei Darussalam sejumlah 98 orang dan dari Aljazair sejumlah 189 orang. Dalam kesempatan yang sama, Kepala BP2MI juga mengunjungi PMI yang ada di tempat transit atau shelter BP2MI di Tangerang. Bapak Beni langsung berdialog dengan PMI yang kebetulan sedang menunggu keberangkatan ke daerah asal. Bapak Beni menegaskan shelter harus layak untuk pekerja migran Indonesia untuk tempat istirahat sementara karena hal itu wujud nyata perlindungan bagi PMI. Dari tren gelombang pemulangan PMI pada masa COVID ini, BP2MI memiliki shelter yang terbatas. Untuk itu, shelter untuk PMI harus layak. Kita sudah meminta ke Kementerian Sosial agar bisa memakai RPTC atau Rumah Perlindungan Trauma Center untuk menampung PMI sementara sebelum pulang ke daerah asalnya, tegasnya. Saya juga sudah bertemu Mendak BUMN dibantu menyediakan moda transportasi darat seperti bus Damri untuk dipakai mengantar pemulangan PMI dari setiap debarkasi sampai daerah tujuan PMI. Tambahnya saat meninjau langsung shelter UPT BP2MI di Tangerang pada hari Jumat 1 Mei 2020. Jadi guys, teman-teman yang pulang saat-saat ini di masa pandemi ini dan juga masa PSBB di Indonesia di mana segala transportasi darat, udara ataupun laut dibatasi,
BP2MI akan membantu kepulangan para PMI ke daerah asalnya. Sambil berbincang langsung dengan para PMI di shelter, Bapak Beni mengatakan bahwa PMI adalah pejuang pahlawan devisa bagi negara karena telah bertaruh di luar negeri. Maka tidak layak bila ada yang melakukan tindakan kehinaan untuk PMI. Ia menyatakan selama pandemi COVID-19 ini, gelombang kepulangan pekerja migran akan terus terjadi. Jika bicara kekhawatiran, bisa dipastikan. Tapi di luar kekhawatiran ini juga menjadi persoalan serius yang harus dihadapi dan dicarikan solusi yang tepat. BP2MI sudah memfasilitasi kepulangan sekitar 123.000 PMI, baik yang pulang lewat jalur mandiri maupun melalui pendataan online. BP2MI sudah menyesuaikan dengan standar dari World Health Organization terkait protokol kesehatan dan kepulangan PMI. Ini sudah menjadi kewenangan dari KKP atau Kantor Kesehatan Pelabuhan. Seluruh PMI dilakukan rapid test, setelah itu mereka masuk pos imigrasi dan terakhir masuk pos BP2MI untuk dilakukan pendataan, ujarnya. Menurut Bapak Beni, saat pandemi COVID-19 ini Malaysia menempati angka tertinggi dalam pemulangan PMI seiring diterapkannya kebijakan lockdown di negara tersebut. Sebagian PMI ada yang sudah pulang, tapi ada juga yang masih bertahan karena lokasinya jauh dari ibu kota. Saat ini yang sangat mendesak adalah kebutuhan logistik untuk mereka. Ini kewenangan perwakilan, namun kita tetap berkoordinasi dengan perwakilan agar tetap bisa memenuhi kebutuhan logistik mereka, jelasnya. Kepala BP2MI juga langsung berbincang-bincang dengan PMI yang pulang dari Hong Kong. Kepada PMI, Bapak Beni menyarankan untuk mendaftar kartu prakerja ketika sudah tiba di kampung halaman. Dalam program Kartu Prakerja terdapat pembiayaan, pelatihan, serta program kewirausahaan. Silahkan mendaftar secara gratis atau silahkan hubungi UPT BP2MI di daerah bila mengalami kesulitan. Guys, jadi BP2MI ini sangat berperan penting ya dalam memfasilitasi PMI untuk bisa pulang dengan cara membantu memudahkan perjalanan pulang dengan melakukan perlindungan selama di bandara agar tidak dihambat oleh transportasi gelap dan oknum-oknum yang berniat jahat. Petugas 24 jam ada di shelter penampungan BP2MI dan 24 jam juga ada di konter BP2MI Terminal 3 Bandara Suta untuk memberikan perlindungan. BP2MI juga sudah memikirkan apa yang layak untuk diberikan kepada PMI dan keluarganya, dan mereka juga selalu berkoordinasi dengan dinas di daerah untuk memastikan PMI kembali dengan selamat dan sehat walafiat. Buat teman-teman PMI yang emang diharuskan pulang ke Indonesia, nggak usah khawatir karena BP2MI akan membantu pemulangan dari bandara hingga rumah masing-masing. Tapi yang masih bisa ditunda kepulangannya, tunda dulu ya guys sampai keadaan benar-benar stabil, biar nggak ribet sesampainya di Indonesia karena pastinya banyak sekali prosedur yang harus dilakukan. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.